Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah pun subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, kemarin 25 Mei telah berlangsungnya konvoi meraihkan kejuaraan Persib Bandung guys. Jadi kita nak lihat satu video daripada channel IP Football News berkenaan dengan konvoi tersebut guys kerana ia telah pun trending di berita Eropah katanya guys Jadi kita nak react kepada videonya. Mari kita sama-sama react. Let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia guys. Ini konvoinya guys. Wow. Meriah guys KDM pun ada. Ini KDM ni. Konvoi pawai Persib Bandung juara telah dimulai sejak Minggu pagi tadi. Arak-arakan ini start di Balai Kota Bandung dan finish di Gedung Sate. Iring-iringan kendaraan pawai dimulai sekitar pukul 9 pagi ke tadi. Gedung Sate itu kebiasaan lah. Sampai iring-iringan disambut bobotoh. Di paling depan, Wah Haji Umar Mokhtar, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan bersama Mark Anthony Klaw yang membawa trofi juara Liga 1. Boboto menyanyikan chant dengan antusias. Momen saat Mark Anthony Klaw mengangkat piala membuat suasana itu semakin semarak. Selanjutnya tampak kendaraan lain yang digunakan para penggawa Persib Bandung berkonvoi. Arak-arakan konvoi dikawal pihak kepolisian. Ribuan boboto tumpah ruah ke jalan untuk menyambut para pemain dan official tim yang turun langsung ke tengah masyarakat. Antusias boboto untuk melihat parade juara Persib Bandung sudah terlihat sejak pagi hari. Mereka datang dari berbagai penjuru kota, lengkap dengan atribut biru putih sebagai warna khas tim kebanggaannya. Sementara itu konvoi pemain Persib Bandung menggunakan minibus berwarna biru sebanyak 4 kendaraan. Iring-iringan pemain Persib Bandung langsung mendapatkan sambutan meriah dari boboto yang memenuhi jalanan. Setelah tiba di Gedung Sate, para pemain akan memamerkan trofi juara di hadapan para boboto. Kemudian, rombongan tim akan melanjutkan pawai menuju lapangan Tegalega. Pawai juara Persib ini memang menjadi momen yang paling ditunggu oleh boboto. Apalagi, gelar juara BRI Liga 1 sudah dikunci tim besutan Bojanoda sejak pekan ke-31 lalu. Tidak hanya itu, hampir seluruh ruas jalan di kota Bandung dipenuhi oleh para boboto yang merayakan Persib Bandung juara. Ini dari Kang Deddy Mulyadi di Jalan Aceh, KDM, di Jalan Seram, hingga Jalan LLRE Marta KDM, Bapak. Menariknya, Bapak Kang ini ada boboto mengikuti arus pawai pemain dan manajemen Persib Bandung. Ada juga boboto yang berputar-putar mengelilingi sejumlah ruas jalan di kota Bandung. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa acara konvoi ini telah dirancang agar berjalan tertib dan juga efisien. Ia menambahkan perayaan ini merupakan hasil koordinasi antara pemerintah Kota Bandung, kepolisian kota besar, serta Viking Persib Club sebagai penyelenggara utama. Untuk menghindari gangguan terhadap kegiatan keagamaan, Pemkot Bandung juga telah memperhatikan jalur akses menuju beberapa gereja di sekitar Balai Kota. Konvoi juara Persib ini pun dipastikan menjadi perhatian pecinta sepak bola Indonesia, terkhusus para boboto pecinta sepak bola Bandung. Jalanan kota Bandung dipastikan macet total karena perayaan ini. Tak hanya sampai di situ, aksi konvoi ini juga akan memantik para jurnalis Asia hingga dunia yang meliput agenda konvoi juara Persib ini. Seorang boboto Persib Bandung meninggal dunia akibat jatuh dari flyover Pasupati, kawasan Balubur, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Jawa Barat pada Sabtu malam kemarin. Korban mengalami luka parah di kepala dan juga wajah setelah jatuh dari ketinggian sekitar 15 meter. Jatuh guys. Korban terjatuh dari flyover belum diketahui. Saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Ibda Jensen mengatakan korban merupakan pria dewasa. Dirinya pun menghimbau boboto merayakan Persib juara Liga 1 untuk mengutamakan keselamatan di jalan. Ribuan boboto melakukan konvoi keliling kota menggunakan motor, merayakan gelar juara yang diraih oleh Persib Bandung. Mereka membadati jalan-jalan protokol di kota Bandung sehingga mengakibatkan kemacetan. Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat Glenn Sugita kembali menyatakan niatnya melepaskan kepemilikan saham ke Bursa Transfer atau IPO di awal tahun 2026 nanti. Kabar tersebut ia sampaikan dalam acara penyerahan trofi juara Liga 1 kepada Persib Bandung di Stadion GBLA Bandung pada Sabtu malam kemarin. Para petinggi yang hadir dalam gelaran tersebut, yakni Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Marwar Sirait,
lalu Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ferry Paulus. Pada momen itu, Marwar Sirait ditodong oleh Glenn Sugita untuk menjadi investor Persib Bandung. Glenn Sugita mengakui bahwa ada rencana Persib Bandung untuk naik ke Bursa Efek Indonesia. Artinya, Bobotoh pun dapat menjadi pemilik saham bagi Persib, termasuk Marwar Sirait. Saya akan invest 100 miliar rupiah untuk Persib Bandung. Puluhan ribu bobotoh memadati Stadion GBLA pun langsung menyambutnya dengan tepuk tangan. Kemenangan atas Persis Solo di laga pemungkas kompetisi Liga 1 musim ini tidak hanya menegaskan bahwa Persib Bandung layak menjadi juara back-to-back, tetapi juga menobatkan Bojan Hoda sebagai pelatih terbaik untuk musim kedua berturut-turut. Namun pelatih asal Kroasia itu mengatakan akan langsung mengalihkan fokus ke musim berikutnya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pemain hingga jajaran asisten pelatih dan staf tim yang telah membantu kinerjanya. Meski pencapaiannya tersebut sangat membanggakan, Hodak tidak ingin terlena. Ia menekankan bahwa pekerjaan sebagai pelatih adalah tentang terus bergerak ke depan dan tidak berlama-lama dalam euforia. Di tengah perayaan gelar juara, Hodak mengaku sudah mulai memikirkan tantangan yang akan dihadapi pada musim depan, termasuk soal pembentukan skuad baru dan juga jadwal pramusim. Terlebih, banyak pemain Persib Bandung yang akan hengkang. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada pemain, terima kasih kepada fans, dan untuk para asisten saya, untuk keluarga saya juga. Karena ini tidak akan bisa didapat tanpa mereka. Ya, tentunya bagus, karena diakui untuk kedua hal tersebut. Tetapi saya selalu berbicara tentang hari esok. Jadi hari ini kami merayakan. Tetapi besok, saya sudah harus memikirkan bagaimana musim depan, memikirkan pemain baru, dan juga masa pramusim. Perasaannya tentu bagus, tetapi besok saya harus beristirahat dulu, kata Bojan Hoda. Pergantian posisi pelatih dari Luis Mia ke Bojan Hoda menjadi titik balik positif dalam karir Nick Wipers di Persib Bandung. Setelah sempat tersingkir dari tim utama dan menjalani masa penuh ketidakpastian, kedatangan Bojan Hoda seperti menyuntikkan kembali kepercayaan diri dan juga semangat juang bek jangkung asal Belanda tersebut. Secara terbuka mengakui bahwa ia tidak tahu pasti alasan Luis Mia tidak memberinya kepercayaan. Ia mengatakan mungkin karena gaya bermain, atau bahkan alasan pribadi. Namun satu hal yang pasti, ia merasa tidak mendapatkan tempat yang pantas selama era Luis Mia. Namun suasana berubah total begitu Bojan Hoda tiba. Hoda tidak hanya memberinya tempat di tim, tetapi juga kepercayaan penuh sebagai bek utama yang kembali tidak tergantikan di lini belakang Persib Bandung. Begini, itu adalah angin segar yang memberinya energi baru. Meski senang dengan kehadiran Bojan Hoda, Nick tidak menutup mata bahwa transisi pelatih selalu memunculkan korban. Beberapa rekan setimnya justru harus terdepak karena tidak masuk skema pelatih baru. Ia menyebut setiap pemain menghadapi situasi yang berbeda. Perjalanan Kuipers bersama Persib Bandung bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang dinamika ruang ganti, kepercayaan pelatih, dan bagaimana seorang pemain harus bertahan dalam turbulensi internal klub. Dan di bawah arahan Hoda, Nick Wipers menemukan kembali versinya yang terbaik. Bermain 2 musim di bawah asuhan pelatih asal Kroasia tersebut, Nick mampu mengantarkan Persib Bandung menjadi juara back-to-back di kompetisi Liga 1. Ya, tentu saja. Anda tahu, kadang dalam karir, Anda mengalami momen di mana pelatih tidak menyukai Anda. Bisa jadi karena alasan berbeda. Mungkin mereka tidak menyukai gaya bermain Anda. Mungkin mereka memang tidak menyukai Anda sebagai pribadi. Saya tidak tahu apa situasinya dengan Luis Mia. Tetapi Hodak memberikan saya perasaan yang baik sejak awal. Dan dia bilang, Nick, kamu adalah pemain penting untuk Persib Bandung. Dan saya ingin memperpanjang kontrakmu. Jadi itu memberi saya banyak energi, banyak kekuatan. Jadi ya, tentu saja, saya senang dengan perubahan itu. Tetapi ada beberapa pemain yang tidak senang. Karena setelah itu, mereka harus keluar dari Persib Bandung, kata Nick Wipers. Setelah resmi memutuskan untuk meninggalkan Persib Bandung di akhir musim ini, Nick Wipers akhirnya kini menghadapi babak baru dalam karir sepak bolanya. Bek asal Belanda itu mengaku belum memiliki kepastian soal klub baru yang akan dibelanya. Nick mengatakan bahwa hingga saat ini, ia belum mengetahui secara pasti kemana langkah berikutnya akan membawanya. Ia membuka peluang untuk tetap melanjutkan karir di Indonesia atau kembali ke Eropa tanpa memberikan kepastian lebih jauh. Ketidakpastian itu membuat Nick Wipers memilih bersikap terbuka dan menunggu tawaran yang datang. Ia juga menegaskan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Persib Bandung dan mempersiapkan diri menghadapi perjalanan berikutnya. Ia menegaskan bahwa tidak ada keputusan final yang diambil dan semua kemungkinan masih terbuka.
Kejujuran menjadi prinsip utama dalam menghadapi masa depan karirnya. Publik dan bobotoh kini menantikan pengumuman resmi terkait masa depan Nick Kuipers yang selama hampir 6 tahun menjadi sosok penting di lini pertahanan Persib Bandung. Apakah ia akan kembali ke Eropa memperkuat klub lamanya atau memilih bertahan di Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab. Sebenarnya saya belum tahu kemana saya akan pergi. Saya belum memiliki klub baru. Saya juga belum tahu apakah saya akan tetap di Indonesia atau kembali ke Eropa. Saya belum tahu. Tetapi saya pikir ini waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal dan menunggu apa yang akan datang. Saya berkata dengan jujur, memang saya belum tahu. Jadi kita lihat nanti. Dan saya rasa ini adalah penutup yang indah, kata Nick Kuipers. Kuipers akan hengkang guys. Itu dia berita berkenaan dengan bukan saja berita berkenaan dengan konvoi, tetapi ada juga berita-berita berkenaan dengan pemain-pemain Persib Bandung dan juga jurulatih Persib Bandung sendirilah. Dan juga ada berita berkenaan dengan adanya investor, katanya ada daripada Menteri Keperumahan, aku pun tak pastilah. Kalau teman-teman tahu boleh tinggalkan komen ni kolom komentar. Dan sepertinya Persib Bandung akan masuk ke bursa saham. Adakah itu benar? Teman-teman boleh komen di kolom komentar di bawah guys. Tetapi berita yang terakhir tadi mengatakan bahawa Nick Kuipers mungkin tak akan lanjutkan kontraknya. Dia pun tak pasti sama ada ingin pulang ke Eropah ataupun bermain lagi di Indonesia. Dia kata dia belum dapat tawaran daripada mana-mana kelab dan dia sebenarnya menanti adakah Persib Bandung akan memperpanjang kontraknya guys. Persib Bandung mestinya akan cuba mendapatkan pemain yang lebih muda, mungkin lebih baik daripada Nick Kuipers, tapi setakat ni Nick Kuipers ni dianggap sebagai legend guys. Mantap guys. Apa pendapat teman-teman? Boleh tinggalkan komen di kolom komentar dekat bawah guys. Dan juga kita dapat lihat juga beberapa pemain yang mungkin akan keluar, yang akan hengkang keluar ataupun dilepaskan, kemungkinan memberi ruang kepada pemain-pemain baru, pemain-pemain yang lebih, orang kata lebih bagus, lebih berpengalaman untuk masuk, kerana Persib Bandung akan bermain dalam ACL 2 guys dan mungkin perancangan untuk berada di ACL 2 lebih lama. Jadi bukan hanya memperlengkap tim saja dalam Piala Asia tu guys. Kalau boleh pergi lebih jauh. Itu saja bagi pendapat aku lah. Apa pendapat teman-teman boleh tinggalkan komennya juga di kolom komentar di bawah guys. Alright guys, ada juga berita berkenaan dengan ada tewasnya seorang bobotoh guys yang jatuh daripada flyover. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un guys. Kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mangsa tadi guys. Okay guys, itu saja reaksi aku kepada berita daripada IP News ni tadi. Memang mantap. Okay guys, kita ucapkan selamat kepada semua bobotoh semua. Jangan lupa untuk tinggalkan komen di kolom komentar di bawah. Kepada teman-teman yang dah subscribe, aku ucapkan ribuan terima kasih. Kepada teman-teman yang mungkin baru jumpa channel ni, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.